Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my little student? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Allahu Akbar. Yes. I hope you, Saleh dan Saleha and family, always happy, healthy, and always protects of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, let's introduce myself. My name Fitri Trimulyani, and you can call me Miss Fitri. Nah, Saleh dan Saleha, today we will learn about the Islamic Education atau PAI, Pendidikan Agama Islam. Pelajaran 7 dengan judul Hati Tentram dengan Berperilaku Baik, submateri memohon pertolongan. Okay, before we continue, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Saleh dan Saleha, setelah mempelajari materi ini, Miss harapkan Saleh dan Saleha mampu memahami pentingnya berdoa dan mencontohkan perilaku memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Saleh dan Saleha, do you know about memohon pertolongan? Yes, that's right. Memohon pertolongan sebagai tujuan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah melarang kita untuk memohon pertolongan kepada selainnya, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oke, Saleh dan Saleha, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Nah, Saleh dan Saleha, ayat tersebut mengandung dua makna. Yang pertama, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan kita dalam beribadah. Nah, kita tidak boleh menyembah atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua yaitu hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu memohon pertolongan kepadanya. Sebaliknya, Allah melarang hambanya untuk memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Saleh dan Saleha harus selalu ingat, ya, penolong kita yang sejati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun kita sering keliru dan salah paham. Kita sering mengira bahwa benda dan orang lain itu dapat menolong kita tanpa kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Saleh dan Saleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong kita baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, misalnya ketika kita lapar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rezeki kepada kita berupa makanan yang tumbuh di pepohonan dan juga yang tumbuh di tanah. Nah, yang tumbuh di pepohonan seperti pohon mangga, pohon jambu, ya. Kemudian yang tumbuh di tanah itu seperti kacang-kacangan, umbi-umbian dan sebagainya, yaitu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa makanan. Oke, Saleh dan Saleha, selain rezeki berupa makanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita rezeki berupa uang melalui orang lain tempat kita bekerja, ya. Nah, dengan uang tersebut kita dapat memenuhi seluruh kebutuhan kita sehari-hari, ya. Jadi selalu ingat, ya, Saleh dan Saleha, kita harus selalu beribadah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang Miss mau tanya, siapa yang sudah tahu bagaimana cara memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, that's right, Saleh dan Saleha. Oke, Saleh dan Saleha, untuk cara memohon pertolongan bisa dilihat gambar di samping, ya. Nah, jadi cara memohon pertolongan yaitu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala dengan cara menengadahkan kedua tangan kita seperti sedang meminta ya. Nah, saleh dan salehah berdoa dilakukan harus setiap hari ya, di waktu sempit maupun di waktu lapang, di waktu sehat maupun di waktu sakit, dan di waktu senang maupun susah ya. Kita tidak boleh henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, keutamaan dari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menyertai kita selaku hambanya. Berdoa adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita mendekat kepadanya, maka Allah akan mendekat kepada kita. Jadi, saleh dan salehah, kita tidak boleh henti-hentinya untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, Allah akan mengabulkan seluruh permintaan kita. Nah, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Jadi, hendaknya kita selalu berdoa, selalu beribadah, selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada lagi yang patut kita sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikapku, aku harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap memulai pekerjaan. Nah, soleh dan solehah, lakukan doa setelah kita melaksanakan sholat. Salah satunya doa yang kita panjatkan yaitu doa untuk kedua orang tua kita. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta kasihilah mereka seperti mereka mengasihiku di waktu kecil. Alhamdulillah, cukup sekian materi kita hari ini. Diharapkan saleh dan salehah dapat memahami materi mengenai memohon pertolongan dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu berdoa ya, mendoakan kedua orang tua ketika setelah selesai sholat. Oke, saleh dan salehah, thanks for your attention and sorry for any mistake. I thank you now. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.